Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama dengan sahabat Majelis Madani dimanapun Anda berada. Semoga Allah cinta dan ridho kepada kita senantiasa dalam naungan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersama dengan seseorang yang luar biasa memahamkan tentang banyak hikmah yang justru membuat diri saya secara pribadi banyak tersentuh, banyak menyadari, banyak memahami, namun berjuang untuk bisa mengaplikasikan, dan itu sungguh luar biasa. Belum semua teraplikasikan. Artinya apapun yang tersampaikan bisa ditakdirkan berulang-ulang karena memang itulah yang sedang diperjuangkan untuk bisa lebih paham, dan korelasinya cukup jelas antara perbuatan dengan apa yang dikatakan. Nah, pada kesempatan ini saya bersama-sama dengan Ustadz Yuris. Ini Masya Allah luar biasa. Beliau membuat satu buku yang sampai detik ini mukadimahnya saja saya masih bolak-balik bacanya. Baru melihat setiap babnya, yang di bab pertama itu tentang kepada rasa Ustadznya. Nah, oke. Kita sapa dulu. Ustadz Yuris, kumaha damang? Apa kabar? Alhamdulillah, damang baik. Luar biasa. Salatna. Alhamdulillah Ustadz, luar biasa dan bahagia pisan. Ternyata mengaplikasikan kebahagiaan adalah bagian dari bukti ibadah kita yang khusyuk, sholat kita yang khusyuk, senang berbagi walaupun dalam keadaan yang sempit, berjuang untuk menjauhi perbuatan yang sia-sia, lebih mengedepankan perbuatan-perbuatan yang berarti dan bermanfaat. Sepintas tadi juga mengutip dari ayat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ihsan, Qad aflahal mu'minun, itu juara pisan. Nah, Ustadz, ada pertanyaan mungkin di sini beberapa, bisa dari saya pribadi juga dari sahabat semua dimanapun berada, boleh nanti di kolom komentar, mudah-mudahan bisa terjawab. Dan yang di studio juga yang masih jumlahnya ratusan, luar biasa. Sohi Kang, Mang Andi manya, Sohi Mang Andi nyalirate pengiring malaikat nggak sabaraha urang, matak kalem. Juara pisan. Ustadz Ihsan ini sabaraha malaikat nanti ngali. Tong kagok. Masya Allah. Nah, Ustadz, berkaitan dengan bahagia lagi, masih penasaran sejauh mana tingkat kebahagiaan yang mungkin Ustadz Yuri sendiri pernah menyampaikan tadi ya, bahwa kebahagiaan itu tadi bicara tentang tadbir. Nah, ini ya tadbir. Tadbir itu Ustadz, ingin sekali saya mendengarkan, dan mudah-mudahan sahabat semua dimanapun berada Majelis Madani, yang mudah-mudahan ini bisa betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bukannya sekedar ilmu tapi betul bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Karena nggak sedikit juga kehidupan saat ini orang seperti mengaku bahagia padahal tidak bahagia hatinya gitu. Nah, orang sempurnakan agar dirinya terlihat bahagia, tapi sempurna kebahagiaan itu muncul dari dalam hatinya, seperti Ustadz Yuri saat ini. Masya Allah. Mangga Ustadz. Bahasa tadbir itu muncul dalam hikmah yang keempat, kitab Al-Hikam. Bunyinya, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Arih, istirahatkanlah dirimu dari membuat rancangan dan menjalankannya. Maka apa-apa yang selain olehmu sudah rancang untukmu, Anda itu jangan ikut campur gitu bahasanya. Ikut campur kepada? Ikut campur dalam merancang itu. Jadi kan secara, kenapa diartikan rancangan? Itu kan dari dabbaro yudabbiru tadbiron ya. Dabbaro itu merancang gitu. Maksudnya begini, dalam kehidupan manusia itu sudah ada rancangannya. Takdir. Jadi, tadbir itu rancangan dari Allah maksudnya. Jadi manusia lahir ke dunia itu sudah lewat grand design, lewat desain yang luar biasa, spektakuler. Cek nasbet ya tahu. Ya, lewat desain yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya misalnya desainnya itu kita harus sholat, kita harus saum gitu. Kita tidak boleh maksiat, kita tidak boleh mabuk, kita tidak boleh makan babi dan lain-lain. Itu rancangan sebenarnya. Sebelum kita lahir bahkan rancangan itu sudah ada.
Tiba-tiba manusia membuat rancangan yang baru. Gak apa-apalah kalau untuk 1 teguk 2 teguk. Maka kata Ibnu Athaillah itu Mang Budi. Selama tidak memabukkan mah bios lah gitu. Ya. Maka itu kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari menjalankan rancangan, dari membuat rancangan. Karena rancangan yang berkaitan dengan babi, rancangan yang berkaitan dengan Homer itu sudah diatur. Maka janganlah Anda ikut campur dalam membuat rancangan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tadbir. Sederhana gini, katakanlah majelis ini mau pergi ke laut. Lalu nyewa bus. Nyewa bus. Ke laut naik bus maksudnya? Iya, nyewa bus naik menuju laut. Menuju laut. Sugatan di laut nah. Ke laut naik bus. Ketika kita nyewa bus kan itu sama keneknya Ustaz ya. Sama supirnya. Dan kita menaruh kepercayaan kepada mereka. Maksudnya biarkan mereka yang menjalankan rancangan gimana ngendarai bus. Ya. Lalu ada salah satu penumpang yang tidak percaya terhadap supir dan kenek ya. Ketika dia ditanjakan, awas tanjakan. Ketika dia di turunan, awas turunan. Ketika belok ke kiri, awas ke kiri, awas ke kanan. Awas salah jalan. Kira-kira hidupnya, kira-kira perjalanannya bakal tenang nggak? Nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena dia tidak percaya kepada si perancang. Karena dia lebih menekankan kepada rancangan pribadi. Ya, itu yang dimaksud dengan arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari membuat rancangan. Gitu. Ya. Nah, tadbir itu ada 2. Ya. At-tadbirul mahmud, rancangan yang terpuji. Ya. Yang kedua itu at-tadbirul mazmum. Rancangan yang tercela. Bukan mamah muda Mas Bet, catat. Kalau at-tadbirul mahmud, rancangan yang terpuji itu wa ma yuqarribuka anillahi ta'ala. Rancangan apa-apa yang menjadi engkau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rancangan yang tercela itu yuhjibuka anillahi ta'ala, yang menghijab engkau, yang menutupi engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal selama kita menjalankan dan merancang kehidupan ini, apakah rancangan dan menjalankan kehidupan ini mendekatkan kita kepada Allah atau malah menghijab gitu. Contoh Mahmud dan kumaha. Contoh ketika mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya hidup lewat ibadah gitu. Kemudian kita menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas itu yuqarribuka anillahi ta'ala, mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang yuhjibuka, yang menghijab diri engkau itu ketika misalnya orang itu menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan cara maksiat, dengan cara menanamkan hatinya kefasikan, gitu, kemunafikan, atau apapun itu yang Allah itu akan menjauh darinya. Dia itu akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Macam-macam hijab berarti maksiat tadi mungkin ya. Ya. Ketika berbuat maksiat tadi walaupun seteguk walaupun seteguk itu sudah mulai merancang hijabnya. Ya. Walaupun hanya sekedar menjamu teman dan rasa nggak enak itu bahaya oke saja. Iya. Itu soalnya. Nah macam buku Mang Andi. Oh. Mabuk Mang Andi. Sanes maibuk. Itu yang dimaksud dengan ini Ustaz. Fama koma bihi ghairuka anka. Maka apa-apa yang oleh selainmu sudah atur, Anda itu jangan ikut campur, turut mengatur gitu. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita harus, kan kita nggak tahu Ustaz, apa yang diatur oleh Allah untuk diri kita.
Berarti kaitannya dengan qada dan qadar. Kita tidak tahu ke depan kita seperti apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, suatu waktu, ini kan tadi nyambung ke persoalan hati dan gerak badan. Apa yang harus dilakukan? Jadi kan manusia itu tersusun dari sebenarnya hati dan jasad. Suatu waktu dalam kitab Ihya Ulumuddin kalangan Al-Ghazali, ada satu ulama namanya Fathul Musili. Fathul Musili itu nanya ke murid-muridnya lagi ngumpul. Alaisal maridu idza muni'a anhu ta'amu wasyarabu waddawa'u yamutu. Kalaulah ada seseorang yang fisiknya lagi sakit, ya. Terus dia itu dicegah, dilarang dari makanan, minuman, juga obat-obatan, bukankah akan meninggal gitu ya? Qalu, maka murid-muridnya serempak menjawab, bala, tentu akan meninggal. Qala, maka Fathul Musili pun menjawab, kadzalikal qalbu, begitu pula dengan hati. Idza muni'a anhul hikmatu wal ilmu salasata ayyamin mata atau yamutu. Apabila hati tidak diberikan ilmu sama hikmah selama 3 hari berturut-turut, maka itu hatinya itu akan meninggal, akan mati gitu. Nah, berarti apa? Berarti kalau manusia itu tersusun dari jasad dan batin, ya, dari yang fisik dan yang batin, maka obat bagi fisik yang lagi sakit itu pertama tuang, makan, minum, dan minum obat-obatan secara teratur. Nah, obat bagi hati, yang hati itu kan harusnya al-qalbu mahalul iman wal ma'rifati wal yakin. Hati itu harusnya dijadikan sumber bagi tadi, sumber bagi rancangan Allah Subhanahu wa taala, keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sakitnya hati, maka yang pertama itu lewat ilmu. Kenapa harus lewat ilmu? Karena lewat ilmu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lewat ilmu itu kita bisa tahu mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang enggak. Nah, tetapi tidak cukup hanya lewat ilmu, tapi harus menjadi hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu yang saya tahu definisinya ada 2. Yang pertama itqanul amal, ketika ilmu itu mewujud jadi amal. Yang kedua, hikmah itu usaratul hayatiyati, saripati inti kehidupan. Nah, berarti ilmu itu diramu sedemikian rupa sehingga jadi hikmah, lalu ilmu itu diamalkan gitu. Karena kalau science bagi saya itu konsekuensinya juga gede gitu. Ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan konsekuensinya gede gitu, Ustaz. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita pintar. Usaratul hayatiyati itu saripati inti kehidupan itu maksudnya gini. Kalau saripati jeruk ya, itu biasanya dalam bentuk apa, Ustaz? Air ya? Air jeruk. Ya, air ya. Sana cai kalapa mandi kan. Jeruk jadi cai kalapa. Kokonut. Air ya. Itu inti dari jeruk ya, saripati dari jeruk. Air itu sama nggak bentuknya dengan jeruk? Beda. Air itu beda dari bentuk jasadnya jeruk gitu ya. Fisiknya jeruk gitu, diperas. Nah, orang yang ingin tadi kalau pertanyaannya ingin tahu apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak, yang pertama lewat ilmu dan mengamalkan, yang kedua pintar memeras kehidupan gitu. Pintar mengambil saripati kehidupan saya hari ini itu apa? Pintar mengambil saripati orang lain itu kehidupan itu kayak gimana? Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan terjerumus, tidak akan ada di dalam kesalahan gitu. Masya Allah. Luar biasa. Hikmah itu adalah saripati yang harus memang kita kumpulkan, bergantung bagaimana kita menerjemahkannya dengan baik. Jika tidak baik, ya akan tidak baik pula. Berarti berkaitan dengan hati pisannya. Sepakat. Waktu itu terdengar Ustaz Dudi Mutakin pun, guru kita menyampaikan hati itu ada di dalam jantung, bentuknya seperti gumpalan darah.
tidak besar, tetapi justru dia menjadi pengaruh yang luar biasa untuk seluruh tubuh. Jika seperti Rasulullah mengatakan, ini sepakat pisan gitu. Apa yang disampaikan oleh guru kita, hati itu ibarat segumpal darah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Jika dia baik, ya mudgotan. Jika dia dibawa baik, dipakai dengan baik, maka seluruhnya akan baik. Kebalikannya jika tidak, ya akan hancur semuanya atau tidak baik. Untuk membersihkannya pula banyak proses yang harus dilakukan. Kadang ketika sudah terhijab teh sok hararese, gitunya suka susah untuk bisa memperbaiki kembali. Maka kembali kepada bagaimana cara melenturkan itu. Sepakat di awal kita tadi mendengarkan guru kita menyampaikan tujuan dari kebahagiaan itu sendiri, maka harus ikhlas gitu. Dalam untuk ikhlas mah gitu teh ya, bahagia itu jadi antara tadi secara fisik boleh terlihat bahagia, tapi belum tentu dalamnya, batinnya dia bahagia atau tidak. Kalau ingin sempurna, maka mulai dari dalam hati berwujud. Kalau dari dalam hati mungkin sepertinya berwujud langsung ya. Kalau hatinya bersih, maka insya Allah bersih juga. Tapi jika hatinya kotor, ya tadi betul Rasulullah menyampaikan demikian. Diperkuat, dijelaskan lebih detail oleh guru kita. Itu luar biasa. Kenapa masih terjadi? Nah, orang nggak bahagia gitu. Ngaku Islam, mukmin, beriman. Seperti Ustadz Ihsan sampaikan tadi, qad aflahal mu'minun. Beruntung ini bermakna bahagia. Kebayang tuh gitu. Berarti kuruna teh bahagia tuh orang-orang yang mukmin teh. Ya. Tapi pada kenyataannya nurudat mesir gitu. Mungkin kita bisa Ustadz Yuris mohon bantuannya untuk kendalanya di mana jika itu masih terjadi. Ada ibarat yang bagus. Innal abda idza aznaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melaksanakan dosa, maka di hatinya itu dititikan titik hidung ku anjeunna lihat nokta. Summa aznaba. Summa idza aznaba. Lalu dia itu digebrus deui karena dosa. Nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka dititikan lagi hatinya itu satu titik hitam. Hatta yabaqa aswada murbadan. Sampai-sampai hati itu gelap gulita. Karena hati itu gelap gulita, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Dia itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar bagi dirinya. Karena tadi sudah terkotori. Jadi apa refleksinya sih? Refleksinya jangan-jangan selama ini kita tahu bahwa hati ini sumber kebahagiaan. Tapi karena tiap detik ngelakuin dosa, hati itu jadi dititikan sama kita. Hingga hati itu terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, anillahi taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan yang penting kita untuk renungkan, kita tahu al-qalbu mahallul iman, hati itu harus dijadikan tempat keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, mau dijadikan tempat keimanan kayak gimana kalau tiap detik kita melaksanakan dosa sehingga menutupi hati? Mau bahagia kayak gimana kalau tiap detik Allah itu misalnya memanggil kita, ya ini juga refleksi bagi saya ya dalam rangka nalepak diri gitu. Misalnya itu kan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, sholat itu, azan itu diibaratkan ma'dubah. Ma'dubah itu perjamuan. Jadi Allah menjamu kita lewat azan selama 5 kali berturut-turut. Tetapi kita melewati perjamuan itu. Sini mau bahagia nggak? Ya. Hayya alal falah, kata Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kita lewati perjamuan itu, menolak undangan. Bahkan kita mengerjakannya tapi tanpa pemaknaan. Hanya sekedar misalnya kata Imam Asy-Syatibi hanya sekedar formalitas belaka. Dia tidak dibarengi dengan sholatnya hati, sholatnya qalbun tadi itu ya. Ya refleksi buat kita berarti ya. Refleksi, jangan-jangan selama ini
kita itu hanya sholat jasadiah aja tanpa ada hati di dalamnya. Tadi sebagaimana tadi podcast kakak saya gitu. Itu betul, luar biasa. Bagaimana kita mau bisa bahagia jika hati masih saja berprasangka tidak baik pada orang lain? Bagaimana mau bahagia kalau masih ada kata kesal dalam diri? Bagaimana mau bahagia kalau hati kita masih saja memandang tidak baik kepada orang lain? Bagaimana mau bahagia kalau saja hati kita masih mengikuti sudah tahu itu salah gitu, tapi dilakukan gitu. Udah tahu salah ketika kita berucap saja. Punten, seorang anak melawan kepada orang tuanya. Tahu itu salah ketika dia bicara itu salah gitu. Punten, ini satu pengalaman bagi saya pribadi gitu. Waktu masih anak gitu. Waktu masih anak kecil pada saat itu diberi nasihat, sedikit melawan gitu. Ngelawan langsung sedikit lah ngelawan gitu. Tahu tapi salah gitu. Tapi masih dilakukan. Ini bagian dari noktah tersebut mungkinnya. Betul. Bahkan kalau kita refleksikan ya, misalnya dalam sholat aja misalnya, Ustaz, ini mah pemahaman saya Ustaz ya. Siap. Kalau kita bandingkan sholat saya misalnya, itu kualitasnya lebih rendah dibanding sholatnya pohon-pohon, sholatnya burung-burung, sholatnya bumi. Dalam Al-Quran kan disebutkan, alam tara yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ar. Wat toyru sofatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Apakah engkau tidak melihat bahwa apa yang ada di langit, di bumi, dan burung yang lagi berterbangan itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Semuanya itu sudah tahu gimana, sungguh sudah tahu gimana salatnya dan tasbihnya masing-masing. Kalau tadi nyambung ada qad ke fiil madi. Ya, itu jadi litahki. Itu penegasan bahwa memang yang ada di langit, yang ada di bumi, burung-burung itu sudah tahu gimana tata cara sembahyangnya, sholatnya. Dia ada di dalam sujud dan tasbihnya terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat itu bagi saya itu merefleksikan. Jadi Allah itu menyuruh kita melihat kepada burung-burung, kepada pepohonan. Itu saja sholat kepada saya gitu, kata Allah itu. Masa engkau yang hanya 5 kali sehari dihidangkan perjamuan oleh saya, kata Allah itu ya, engkau tidak memaknai itu. Padahal burung-burung yang tiap hari berterbangan, kata Ramadan Al-Buti, itu disebut iddirori. Sholatnya itu dipaksa langsung oleh Allah. Sedangkan manusia itu sholatnya ikhtiari. Ikhtiari itu dalam bahasa Arab dari khoyaro. Ya Ustaz Disan? Khoyaro. Pilihan. Ikhtiari itu pilihan. Ikhtiar itu pilihan sebenarnya. Tapi di dalam pilihan ada usaha. Jadi suka diterjemahin usaha gitu. Ya, ikhtaru. Itu pilihan gitu. Jadi Allah itu bahkan untuk menyuruh sholat kepada kita itu sifatnya diberi free will, kehendak bebas. Beda sama burung, beda sama pohon. Tapi kata Allah, ya gitulah gitu ya, sulit untuk kita bisa. Terus? Kemanusiaan. Oh ya, dikasih pilihan. Ya, pilihan. Tapi kalau pohon-pohon bumi itu kan iddirori. Perintahnya langsung dipaksa. Makanya ketika saya membaca hadis yang gunung itu pengen nibanin ke manusia, kalau dibaca pakai penghayatan saya, bacanya gini, kok saya itu ibadah dipaksa, kata gunung ini misalnya. Sementara manusia, sementara engkau dikasih kebebasan, sholat, habis sholat bisa makan, habis sholat bisa ngobrol gitu ya. Sementara aku hanya diam saja. Maka tak pantas engkau itu ingkar kepada Allah. Maka aku ingin menibankan diri aja kepada manusia gitu. Kalau boleh, kalau penghayatan saya gitu. Tapi kan begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Allah Subhanahu Ya wa taala Allah. didurhakai terus-terusan oleh kita. Tapi sampai detik ini kita diberi napas coba. Ya, Gitu. ya makanya gitu. Wajar ketika saat ini ya bukan di zaman ini, mungkin zaman-zaman sebelumnya juga ada gitunya. Di zaman Rasul saja yang tidak taat juga banyak gitu. Kebahagiaan itu tidak bermakna bagi dirinya, hanya berusaha berjuang untuk bahagia. Nembongkeun kebahagiaan padahal hati mah rudet gitu. Hati mah sakit, hati masih merasakan adanya ketidakadilan. Padahal perintahnya sudah jelas tadi ketika bicara tadbir gitunya. Kalau boleh nggak sih saya menyamainya atau persamaannya tadbir itu kodo dan kodar? Boleh nggak? Gimana Ustaz? Ya, memaknai antara tadbir itu dimaknainya sama halnya dengan kodo dan kodar. Jika hal itu terjadi gitu, betul kan Allah sudah tetapkan semuanya. Tetapi justru yang merusaknya kita sendiri. Bicara lagi tentang pilihan yang tadi, tentang ibadah saja kok Allah diberi pilihan. Tetapi padahal Allah sudah jelas, kalau kamu pilih ajakanku, hayya alal falah, maka lakukan yang sebelumnya, hayya alas sholah gitu. Berarti kan sholat ini luar biasa gitu. Iya. Dan baiknya Allah, ada hadis riwayat Muslim yang ketika engkau melangkah satu lengkah, maka Allah satu hasta. Ketika engkau berjalan, Allah berlari. Ini bagi saya menunjukkan bahwa antara amal yang kita lakukan itu sebenarnya apa ya? Itu tidak seimbang dengan Allah yang dengan Allah ketika mendekati kita gitu. Ya makanya siapa kita gitu. Siapa kita gitu. Masih mau sombong, Allah kan sakitunya ahna gitu. Iya. Allah sudah begitu sayangnya sama kita, tetapi kitanya sendiri yang buat pilihan seolah-olah yang tadi tadbirnya melawan rancangan Allah gitu. Padahal ngestong pipiluan, jangan ikut campur kan tadi kan bahasanya. Jangan ikut campur atas pilihan yang atas tadbir atau ketetapan rancangan yang telah Allah berikan. Walaupun kita tidak tahu tadi memaknai hikmahnya itu bagaimana dengan kita mengerti adanya kenikmatan, adanya ketentraman, adanya kenyamanan, sehingga disitulah letak bahagia muncul dari dalam hati, bermakna dalam fisik yang memang cukup bahagia. Oke, Ustadz, panjangnya ngebahas hikmah mah, tapi kita lanjut. Ada part selanjutnya, bahagia dari level atau cara yang lain tentang rasa dan lain-lain. Karena waktu, insya Allah jadi sebuah pilihan buat Ustadz Yuris. Pertemuan yang akan datang kita harus bahas karena masih penasaran. Yakin para sahabat Majelis Madani di luar sana, teman-teman di studio juga belum merasa puas tentang ini. Maka bismillah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu kembali. Allah jodohkan kita kembali untuk berbicara tentang hikmah ini. Dan tentunya sahabat dimanapun berada, sahabat Majelis Madani, semoga Allah cinta dan ridho pada kita. Dari hikmah yang kita bisa ambil di kesempatan ini, pahami bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam hati. Ikhlas seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dudi Mutakin, maka ikhlas saja dari apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, itu akan merujuk kepada kebahagiaan yang hakiki. Jangan sampai menjadi kebalikannya, ketika tahu bahwa itu adalah baik, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengingkarinya, maka jangan pernah berharap kebahagiaan akan didapatkan secara hakiki. Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk kembali membicarakan tentang kebahagiaan secara hakiki, sehingga yakin pada akhirnya semakin hari semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lagi tidak mengikuti memenuhi undangan hayya alal falahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.